Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang peristiwa, kenyataan yang selalu mempunyai dua sisi positif dan sisi negatif. Setiap peristiwa selalu punya dua sisi, tidak hanya satu sisi. Setiap peristiwa selalu punya dua wajah, bukan hanya satu wajah. Dan kemudian terserah kita, apakah kita mau memilih wajah yang positif atau wajah yang negatif. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya kita mengalami bahwa hari ini hujan, peristiwa hujan. Hujan juga punya dua sisi. Sisi yang pertama bagus, membasahi tanah sehingga tanah bisa subur. Kalau tidak ada hujan, tanaman tidak akan tumbuh subur. Para petani yang sedang menunggu datangnya hujan akan merasa senang. Tapi hujan juga punya sisi negatif. Karena hujan, maka tidak bisa menjemur baju atau baju menjadi susah untuk kering. Dan bagi para penjual es, sulit untuk menjual es di saat hujan. Peristiwa apa saja? Juga peristiwa kita ketika kita misalnya dimarahi. Kita mengalami seseorang marah-marah kepada kita dengan alasan tertentu. Bisa negatif, bisa positif. Negatifnya kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak baik, kita merasa tersinggung, kita merasa marah. Ingin membalas, itu negatifnya. Positifnya, kita bisa menjadi lebih sabar. Kita bisa melihat kenapa dia marah. Mungkin saya ada salah. Apa saja, setiap peristiwa itu positif dan negatif. Misalnya suami cuek. Sisi positifnya ada. Kita bisa menjadi lebih sabar dan tidak terlalu berharap banyak. Lalu bisa menerima suami yang cuek itu. Sisi negatifnya kita merasa diabaikan. Kadang-kadang kita merasa tidak diperhatikan. Tergantung kita kemudian mau pilih yang mana. Kalau kita mau mempermasalahkan, maka jadi masalah. Kalau kita tidak mempermasalahkan, tidak jadi masalah. Sakit membuat kita tidak nyaman, jelas negatif. Tapi sisi positifnya ada. Sadar supaya kita itu istirahat. Supaya kita lebih memperhatikan apa yang kita makan, supaya kita lebih memperhatikan apa yang kita pikirkan. Jangan semua dipikirkan, jangan semua dimakan, jangan kurang tidur. Nah, itu positifnya. Kita bisa menjadi lebih mengenal diri kita sendiri. Semua peristiwa, maka kita mengalami peristiwa negatif atau positif itu tergantung kita. Yang mengatakan itu positif itu kita, yang mengatakan negatif itu kita. Maka kita yang menentukan. Nah, kalau kita yang menentukan, kenapa kita pilih yang negatif? Yang positif ada. Yang salah siapa? Ya kita sendiri. Maka kita latihan. Melihat setiap peristiwa dari dua sisi. Kemudian ambil yang positif. Kalau semua yang kita lihat, peristiwa yang kita alami, kita lihat dari segi positifnya dan kita terima, tidak menjadikannya masalah, hidup kita selalu positif, tidak banyak masalah. Tetapi kalau kita melihat setiap peristiwa dari sisi negatifnya, hidup kita penuh masalah, mengeluh terus, tidak belajar apa-apa. Pemikiran, penilaian yang negatif tidak pernah menghasilkan hidup yang positif. Negative thinking tidak pernah menghasilkan positive life. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat setiap peristiwa itu dari segi positifnya?
Caranya adalah mempunyai jiwa atau sikap seorang murid yang selalu belajar. Ketika kita belajar, kita selalu memperhatikan segi-segi yang positif dan yang negatif. Kita lihat semuanya, lalu kemudian kita belajar dan mengambil yang positif, yang baik untuk kita. Masa depan yang kita idam-idamkan, itulah sesuatu yang bisa mendorong kita untuk menjadi positif. Tidak masalah apa yang kita alami di masa lalu, tetapi yang penting adalah masa depan. Maka mempunyai jiwa seorang murid yang terus-menerus belajar, sehingga kita terus-menerus maju. Tidak ada yang negatif kalau kita mempunyai jiwa seorang murid. Orang baik memberi kita pelajaran, orang jahat membuat kita menjadi lebih sabar. Orang yang sangat baik memberi kita kenangan yang indah. Nah, kalau kita mempunyai jiwa seorang murid selalu belajar, tidak ada yang negatif. Karena itu saya sering mengatakan, pernah mengatakan, jangan karena masa lalu yang negatif, terus kita mengatakan ini gara-gara ayah saya, ini gara-gara ibu saya jadi begini. Tidak, kita tidak pernah boleh menyalahkan siapapun. Karena penilaian positif atau negatif akhirnya kita. Dan setiap peristiwa bisa positif, bisa negatif. Misalnya orang tua yang keras, orang tua yang strict, bisa kok membuat kita menjadi terpacu untuk maju. Tetapi tergantung kita. Bisa juga kemudian kita menjadi loyo, lemah, bisa. Tergantung kita. Maka kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Karena yang menentukan adalah kita sendiri. Dan kebahagiaan kita ada di tangan kita. Kalau kita menilai segala-galanya dengan sangat positif dan baik, dan belajar dari pengalaman, baik yang negatif maupun yang positif, kita akan maju. Ingat, negative thinking tidak pernah menghasilkan positive life. Dan penilaian negatif dan positif itu ya kita yang menentukan. Maka mempunyai jiwa seorang murid yang terus belajar akan membuat kita berkembang. Tidak ada yang negatif dalam hidup ini. Siapapun bisa kita ambil teladannya untuk menjadikan kita makin baik. Yang paling penting justru fokus pada perkembangan diri. Makin baik, makin baik. Kita perlu menetapkan siapa diri kita di masa depan, supaya kita bisa menjadi the best versions of me, versi terbaik dari diri kita. Dan itu membuat kita mempunyai jiwa seorang murid yang terus belajar. Setiap orang bisa menjadi guru, setiap peristiwa bisa menjadi pelajaran, dan setiap tempat bisa menjadi kelas sekolah bagi kita yang mempunyai jiwa seorang murid. Maka baik atau buruk, kita yang menentukan. Dan kalau ada peristiwa yang tidak menghancurkan kita, itu akan membuat kita kuat. Tidak ada kapten yang hebat yang lahir dari lautan yang selalu teduh. Tidak ada. Karena itu, hadapi kehidupan dengan penuh semangat, dengan antusiasme, dengan penuh rasa syukur, dengan jiwa seorang murid yang selalu ingin belajar, menyongsong setiap hari dengan mata terbuka, hati terbuka, untuk belajar menjadi lebih baik, supaya kita bisa mengungkapkan diri sebagai pribadi yang terbaik, versi kita sendiri. Kalau kita selalu melihat yang positif di mana-mana, kita akan menemukan Tuhan juga di mana-mana. Juga kita akan mempunyai jiwa yang selalu bersyukur. Dan kalau hati penuh syukur, kita menemukan damai sejahtera, kita juga menemukan sukacita. Tuhan memberkati.